Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Febriansyah dari kelas MP005 Learning Track Microsoft Productivity. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Project Capstone yang saya kerjakan. Project Capstone adalah sebuah proses pembelajaran berbasis proyek yang mendorong mahasiswa untuk menerapkan apa saja yang sudah ia pelajari pada program studi independen di Microsoft Indonesia. Tema Project Capstone yang saya ambil adalah bidang kesehatan, karena hal ini selinier dengan jurusan saya di kampus yaitu kesehatan masyarakat. Pada Project Capstone bidang kesehatan disediakan skenario sebagai berikut. Mari Sehat adalah klinik kesehatan yang melayani kesehatan masyarakat di tingkat kompleks perumahan. Mari Sehat ingin mengurangi antrian pendaftaran pelayanan kesehatan dengan memberdayakan seluruh aplikasi Microsoft 365 yang mereka miliki. Mari Sehat berharap dengan menerapkan sistem antrian, maka pengunjung tidak bertumpuk dan dapat mengantri sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Untuk memfasilitasi hal tersebut, maka disusunlah rancangan aplikasi mHealth dengan nama Mari Sehat. Aplikasi ini akan dibuat menggunakan Canvas App di Power Apps. Mari Sehat akan memiliki fitur formulir pendaftaran dan tracking nomor antrian. Basis data pendaftaran akan disimpan di SharePoint list, dipisahkan menurut hari dan kedatangan pasien. Baik, sekarang saya sudah masuk di Power Apps, di tempat kita merancang aplikasi Mari Sehat. Kemudian saya juga sudah membuka site di SharePoint list-nya sebagai database dari aplikasi ini. Dari aplikasi Mari Sehat ini kita bisa melihat bahwa Mari Sehat ini memiliki banyak screen. Ada home screen, ada screen navigasi, ada screen pendaftaran, ada screen notifikasi, kemudian ada screen track antrian, dan screen informasi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Untuk mengetahui bagaimana tampilan yang muncul di gadget pengguna, kita bisa melihatnya di mode preview ini. Pada mode preview ini, pengguna akan disambut oleh aplikasi. Di sini ada tulisan "Selamat datang Nadia Putri Febriansyah". Nama ini akan berubah sesuai dengan nama pengguna, nama lengkap pengguna. Karena nama saya Nadia Putri Febriansyah, maka yang muncul adalah nama saya. Kemudian, selain itu, pengguna juga dapat melihat ada 3 tombol yang dapat menavigasikan pengguna pada laman layanan yang akan mereka pilih. Di sini ada tombol pendaftaran poli umum, kemudian ada tombol pendaftaran poli gigi, kemudian ada tombol lihat antrian saat ini. Nah, untuk tombol pendaftaran poli umum, apabila pengguna menekan tombol ini, maka pengguna akan dinavigasikan ke laman navigasi poli umum. Di sini tertulis bahwa laman navigasi ini adalah laman navigasi poli umum. Takutnya pengguna lupa dia telah menekan tombol yang mana. Kemudian, pengguna juga diperlihatkan 2 opsi pilihan. Apabila dia ingin mendaftar sebagai pasien baru, dia akan menekan tombol ini, dan apabila ia akan mendaftar sebagai pasien lama, dia akan menekan tombol yang ini. Begitu pula dengan pendaftaran poli gigi. Pengguna juga akan diarahkan ke laman navigasi poli gigi. Kemudian pengguna juga ditawarkan untuk mendaftar sebagai pasien baru atau pasien lama yang sudah memiliki rekam medis. Kemudian screen selanjutnya adalah screen lihat antrian saat ini. Di sini kita bisa melihat bahwa tombol tadi akan membawa pengguna untuk melihat antrian yang sedang berjalan dan orang terakhir yang sudah mendaftar. Di sini kita bisa melihat ada tulisan U39, di mana U ini berarti bahwa dia telah mendaftar di poli umum atau antrian poli umum. Dan 39 adalah angka terakhir yang telah dipanggil oleh rekam medis atau resepsionis. Kemudian di bawahnya ini ada tulisan dari 42 antrian pasien. Artinya sudah ada 42 orang yang mendaftar menggunakan aplikasi ini. Begitu juga dengan poli gigi, dia juga ada nomor antriannya dengan kode G, artinya dia mendaftar atau mendapat antrian di poli gigi, dan angka yang menunjukkan sejauh mana antrian sudah dipanggil oleh rekam medis. Kemudian di sini juga ada tulisan dari 13 antrian pasien yang menunjukkan sudah ada 13 pasien yang mendaftar di poli gigi melalui aplikasi ini. Kemudian di sini juga pengguna akan diberi keterangan bahwa laman ini harus di-refresh atau dimuat ulang secara berkala untuk melihat antrian terkini. Untuk merefreshnya, di sini pengguna dapat dengan mudah menekan tombol ini. Nanti akan otomatis refresh. Untuk lebih jelasnya, mari kita demonstrasikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pendaftaran poli umum. Kita coba untuk mendaftar di poli umum sebagai pasien baru. Untuk namanya, untuk data-datanya akan kita isi sembarang terlebih dahulu. Misal, kemudian tempat lahirnya juga kita isi sembarang terlebih dahulu.
Tanggal lahirnya juga kita isi sembarang terlebih dahulu. Alamatnya. Untuk alamat email ini kita bisa melihat bahwa ada tulisan email tidak valid. Kenapa seperti itu? Karena di sini sudah diberi hint teks bahwa email yang harus dimasukkan harus memiliki domain yang aktif, misal nadia@gmail. Apabila masih seperti ini, email masih dikatakan tidak valid dan kita tidak dapat mengirim formulir ini. Maka kita harus memenuhi dulu keinginan dari hint text-nya, harus menyamakan dengan hint text, ada @gmail.com. Kemudian nama wali, kemudian hubungannya seperti apa, nomor teleponnya. Nah, untuk alamat email wali di sini, kenapa tidak ada tulisan email tidak valid dan tidak ada tanda bintang yang menandakan bahwa pertanyaan ini wajib untuk dijawab? Karena untuk wali sendiri biasanya diisi dengan nama orang tua atau orang yang sangat dekat dengan pasien, dan kebanyakan menggunakan nama orang tua yang sudah sepuh, artinya sudah umurnya lansia dan kurang mengerti bagaimana cara kerja email dan bagaimana cara cek email aktif dan lain-lain. Maka untuk alamat email sendiri ini boleh dikosongkan atau tidak wajib diisi oleh pengguna. Namun nomor telepon seluler wali harus diisi. Kemudian untuk metode pembayaran kita pilih tunai, dan apabila kita pilih kirim, kita akan mendapatkan nomor antrian. Di sini ada tertulis terima kasih Jenny Kim. Kita mendapatkan nomor antrian U43. Kenapa U43? Karena tadi kita mendaftar di poli umum dan kita mendapat nomor antrian nomor 43. Di sini juga ada tertulis peringatan bahwa kita harus datang dengan tepat waktu. Kita close. Kemudian kita coba lihat antrian saat ini. Oh, ternyata di sini nomor antrian saat ini masih di nomor 39. Dan walaupun sudah ada 43 orang yang mendaftar, tadi Jenny Kim sudah terdaftar sebagai orang ke-43 di poli umum. Kemudian kita coba untuk mendaftar sebagai pasien lama. Kita lihat apakah ada perbedaan antara pasien baru dan pasien lama. Untuk pasien lama sendiri, formulirnya lebih sedikit karena di sini pendataan dilakukan dengan mengecek nomor rekam medis. Jadi nanti konsepnya adalah petugas rekam medis akan mengecek SharePoint list yang ada di sini, database-nya, untuk melihat apakah dia pengguna baru atau pengguna lama yang sudah memiliki nomor rekam medis atau belum. Nah, kemudian untuk alamat email ini juga harus diisi. Kemudian nama lengkap pasien, tanggal lahirnya kita isi sembarang, metode pembayaran kita isi sembarang, nomor kita isi sembarang. Nah, untuk ini sendiri, untuk pendaftaran pasien lama sendiri, pertanyaannya tidak terlalu banyak karena biasanya orang yang sudah memiliki nomor rekam medis itu datanya sudah terekam di klinik itu. Jadi yang memiliki nomor rekam medis, dia otomatis sudah pernah berobat di klinik tersebut. Kita klik kirim, dan kita mendapatkan nomor 44. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa poli umum memiliki nomor antrian yang sama, mau dia mendaftar sebagai pasien baru ataupun pasien lama. Di sini walaupun pasien lama, tapi karena pasien lama ini submit formulirnya lebih lama dari pasien baru, maka akan diberi nomor antrian sesuai dengan urutan. Di sini kita dapat nomor U44. Kita cek lagi di antrian saat ini. Antrian saat ini sudah dari 44 pasien. Nah, kemudian kita coba di pendaftaran poli gigi. Poli gigi pun tidak begitu berbeda dengan poli umum. Ini sama konsepnya. Pasien baru akan mengisi banyak sekali pertanyaan secara lengkap. Kita isi sembarang. Kemudian kita klik kirim. Apabila kita telah menekan tombol kirim, kita akan mendapat nomor antrian. Di sini kita mendapat nomor 14, G14. Artinya di sini pengguna telah mendaftar di poli gigi dan mendapatkan nomor antrian 14. Kemudian kita cek lagi di lihat antrian saat ini. Di sini untuk poli umum kan tetap nomornya 44. Karena tadi yang terakhir submit adalah 44 orang. Nah, yang berubah adalah poli gigi. Dari 13 menjadi 14. Ini menunjukkan bahwa poli umum dan poli gigi memiliki database yang berbeda dan urutan antrian yang berbeda. Kemudian kita coba mendaftar sebagai pasien lama di poli gigi. Nah, apabila kita sudah klik submit, kita akan mendapatkan nomor antrian
nomor 15. Konsep dari poligigi dan poli umum sendiri itu sama, antriannya menyesuaikan dengan kecepatan mereka submit form. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat bahwa orang ini telah dipanggil? Untuk flow-nya sendiri, kita akan melihat dari SharePoint list. Ini tampilan bagaimana petugas rekam medis melihat nama-nama orang yang telah mendaftar dan melihat sesuai kehadiran. Di sini kita bisa melihat pada pendaftaran tanggal 12 bulan 11 2021 ada 4 orang hadir dan ada 3 orang tidak hadir. Kemudian kita lihat pada hari ini, pada tanggal 22. Kita bisa lihat bahwa ada 1 orang yang hadir, kemudian ada 4 orang yang belum dipanggil, unassigned, artinya dia belum dipastikan kehadirannya dan masih mengantri. Mari kita coba untuk mengubah status mereka. Misalnya kita sebagai petugas rekam medis akan memanggil orang nomor 41. Maka petugas rekam medis akan mengedit pada bagian ini. Kita lihat untuk kehadirannya sebelah sini hadir. Misalkan dia hadir dan kita klik save. Nah, maka pada aplikasi pun akan otomatis berubah dari yang tadinya 39, apabila kita refresh, dia akan berubah jadi 40. Karena tadi yang kita refresh adalah SharePoint list pada poli umum. Nah, kemudian di sini juga dokter bisa menambahkan rekam medisnya dan mungkin resepnya. Kemudian kita coba di poli gigi. Pada poli gigi sendiri itu memiliki konsep yang sama. Di sini petugas rekam medis dapat melihat pendaftaran sesuai dengan hari, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kehadiran. Pada kehadiran hari ini ada 4 unassigned, artinya ada 4 orang yang belum dinyatakan hadir atau tidak hadir. Mari kita coba nyatakan 2 orang tidak hadir mungkin ya. Nih, pada poli gigi ada 2 orang tidak hadir. SharePoint list ini dapat diakses oleh dokter juga. Jadi dokter akan memasukkan rekam medisnya sehingga pendataan dari klinik ini akan lebih rapi dan mudah diakses. Untuk resep obat sendiri juga nanti untuk bagian farmasi dapat mengaksesnya dengan lebih mudah dan up to date. Nah, tadi kan ini masih nomor 11 ya dari 15 pasien. Tadi kita sudah mengubah 2 orang menjadi tidak hadir. Mari kita coba refresh. Baik-baik, kita coba sekarang refresh. Tadi masih nomor 11. Dan oke, kita harus refresh dulu di sininya. Ini tidak sering terjadi, tapi karena tadi kita mengubah lumayan banyak data, maka kita harus coba refresh. Nah, sudah berubah jadi 13. Tadi mungkin tidak terlalu terlihat ya, mari kita coba lagi untuk mengubah 1 orang. Kita biarkan, kita buat dia menjadi 14. Misal dia tidak hadir. Save. Oke, kita beralih lagi ke sini. Kita coba lagi, lihat antrian saat ini. Kita refresh. Sebentar. Kita refresh. Nah, ini berubah jadi nomor 14. Untuk konsepnya seperti itu kurang lebih, dan aplikasi ini memiliki banyak kekurangan mungkin yang bisa diperbaiki di masa depan. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan inovasi-inovasi baru seperti mungkin ada tempat login untuk dokter dan petugas farmasi. Jadi petugas farmasi dan dokter akan menggunakan aplikasi ini untuk melihat dan menambahkan rekam medis, kemudian juga mungkin bisa penggunanya diberikan akses login agar datanya dapat dilihat kembali. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.